Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah melayani pagi ini. Senang sekali bisa ketemu sama saudara semua, sama jemaat di tempat ini. Saudara orang-orang hebat, saudara orang-orang kuat, saudara adalah orang-orang perkasa. Sebab kita tahu bahwa Tuhan dalam kita lebih besar daripada apapun juga. Saudara-saudara, pada pagi hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan dengan tema The Potter and the Clay. Penjunan dan tanah liat. Dan waktu saudara dengar kalimat ini, mungkin saudara sudah tahu bahwa ini bicara tentang apa. Ya, selalu bicara tentang pembentukannya Tuhan. Nah, kenapa pembentukan Tuhan itu penting, saudara? Karena gini, pada waktu kita jadi anak Tuhan, saudara percaya sama Tuhan sungguh-sungguh, saudara lahir baru, maka kita semua itu masuk di dalam proses untuk menjadikan kita dewasa. Saudara tahu bahwa pertumbuhan itu adalah tanda dari kehidupan. Sesuatu yang hidup, dia akan growing. Sesuatu yang hidup, dia akan bertumbuh, saudara. Nah, Tuhan itu juga mau kita bertumbuh menjadi dewasa. Dan dewasa itu bukan bicara soal penampilan, karena penampilan dewasa belum tentu dihasilkan dari jiwa yang dewasa. Dewasa juga bukan bicara soal umur, tapi dewasa itu bicara soal karakter. Menjadi seperti Yesus. Itu artinya memiliki karakter seperti Yesus. Itu yang harus saudara ngerti. Nah, saya ingin kita mau belajar sama-sama dari Yesaya 28 ayat 23 sampai 29. Ayatnya cukup banyak. Jadi saya ingin saudara diberkati lewat pembacaan firman Tuhan, kita baca bergantian. Saya baca 23, saudara lanjut ayat 24 sampai ayat 29, kita baca sama-sama. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Silakan. Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jawawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan gala dan jintan putih dengan tongkat. Bersama-sama, dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Saudara-saudara, anak kecil itu lucu. Ya, siapa yang punya anak di bawah 5 tahun? Ada? Udah tua semua ya, senior semua. Anak kecil itu lucu ya. 5 tahun ke bawah tuh lucu, saudara. 5 tahun ke atas mulai berkurang. Remaja jadi teroris. Mulai ngerongrong kita, saudara. Waktu Tuhan lihat kita jadi bayi rohani, Tuhan maklumin kita, saudara. Kita masih lucu. Tapi kalau anak umur 5 tahun, setelah dia 17 tahun, karakternya masih anak umur 5 tahun, itu udah gak lucu. Ya, itu yang mesti kita pahami. Berapa tahun saudara jadi Kristen? Berapa tahun saudara dalam Tuhan? Tanyakan kepada diri saudara, apakah karakter saudara sesuai dengan umur saudara di dalam Tuhan? Itu yang harus saudara cek, untuk saudara tahu apakah saudara growing apa enggak. Nah, Tuhan gak ingin kita jadi bayi terus, Tuhan gak ingin kita jadi anak-anak terus. Seperti layaknya kita sebagai orang tua, kita gak kepengen anak kita bantat terus. Kita pengen dia bertumbuh. Kita pengen dia jadi besar, kita pengen dia memiliki pertumbuhan yang normal. Nah, saudara-saudara, yang perlu kita pahami pagi ini adalah bahwa salah satu proses pendewasaan itu adalah pembentukan karakter lewat setiap peristiwa di dalam kehidupan kita. Jadi saudara mesti menyadari bahwa setiap peristiwa dalam hidup saudara itu adalah proses Tuhan untuk mendewasakan kita. Nah, dari pembacaan firman Tuhan tadi, kita mau belajar gini. Banyak orang bertanya tentang mengapa satu peristiwa harus terjadi dalam hidupnya. Tapi hari ini saya pengen saudara tidak mempertanyakan itu lagi, karena saudara tahu bahwa peristiwa yang terjadi dalam hidup saudara itu
adalah proses pendewasaan. Nah, cuma yang ingin saya sharingkan sama saudara pada pagi hari ini adalah begini, bahwa sebelum Tuhan itu mengizinkan, pada waktu Tuhan mengizinkan, sebelum proses itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara, proses itu sudah melewati satu saringan yang namanya pertimbangan Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak semena-mena ketika dia mengizinkan membentuk kehidupan kita lewat peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Sebelum Tuhan mengizinkan itu terjadi, Tuhan itu memproses, mempertimbangkan dengan bijaksana. Nah, ada 3 pertimbangan Tuhan pada waktu Tuhan membentuk kita. Yang pertama, Tuhan mempertimbangkan yang pertama lamanya proses pembentukan. Kita baca dulu ayat 24 dan 25, dikatakan begini, setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menyabur. Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jawawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya. Saudara-saudara, saya mau tanya sama saudara, apakah seorang petani kerjaannya cuma ngebajak sama mencangkul terus seumur hidupnya? Apakah begitu? Halo? Enggak. Karena ayat ini pun kasih tahu bahwa setelah mencangkul dan menyisir, membajak, itu dia ada proses lain, meratakan tanah untuk menanamkan jintan. Saudara-saudara, mencangkul, membajak, menyisir itu adalah gambaran prosesnya Tuhan dalam hidup kita. Saudara tadi setuju bahwa seorang petani nggak selama-lamanya mencangkul. Mencangkul itu ada jangka waktunya, betul. Mencangkul itu, membajak itu ada jangka waktunya. Dengan demikian, Tuhan itu kasih tahu kita bahwa proses dalam hidupmu itu ada batasnya. Ada jangka waktunya. Nah, yang pertanyaan yang seringkali orang Kristen pengen tahu adalah begini. Berapa lama? Kapan? Ya kan? Kita tuh gak senang yang namanya nunggu. Kita selalu pengen tahu titik akhirnya. Banyak orang Kristen bilang gini, kapan Pak proses ini akan berhenti? Berapa lama saya harus ngalamin ini? Tuhan gak kasih tahu angkanya kapan. Tapi Tuhan kasih tahu lewat ayat ini, clue-nya. Apa clue-nya? Tadi saudara setuju bahwa seorang petani itu tidak selama-lamanya membajak, tidak selama-lamanya mencangkul. Nah, kita pertanyakan aja. Kapan seorang petani tahu bahwa dia sudah bisa berhenti membajak? Kapan seorang petani tahu bahwa dia sudah bisa berhenti mencangkul? Kapan, saudara? Kira-kira kalau saudara jadi petani, saudara lagi mencangkul, membajak, kapan saudara tahu bahwa saya sudah bisa berhenti membajak dan mencangkul? Kapan? Pada waktu saudara mencapai tujuan saudara membajak dan mencangkul dong. Logikanya gitu kan? Saudara membajak, mencangkul supaya apa, saudara? Supaya saudara mendapati tanah yang gembur. Artinya itulah petunjuk saudara bisa berhenti di dalam proses mencangkul. Kalau tanahnya sudah gembur, saudara tahu, wah udah waktunya saya berhenti. Saya sudah mendapati apa yang saya cari. Tadi saya katakan membajak, mencangkul itu adalah gambaran prosesnya Tuhan. Sekarang pertanyaan yang sama, kapan saudara tahu bahwa prosesnya Tuhan itu akan berhenti dalam hidup saudara? Ketika Tuhan mendapati tanah hati saudara sudah lembut. Apa sih maksudnya tanah hati yang lembut? Ya nggak keras. Banyak orang waktu diproses mengeraskan hati. Banyak orang waktu diproses ngeyel, tahu ngeyel? Ngeyel. Marah sama Tuhan, ngelawan Tuhan. Ngambek sama Tuhan, itu gambaran hati yang masih keras. Petani kalau dia cangkul tanahnya makin keras, dia nggak akan berhenti, dia terusin aja. Mungkin itulah sebabnya proses dalam hidup saudara kok panjang ya. Kenapa ya proses ini nggak kelar-kelar? Kenapa ya proses teman saya tuh sebentar? Kenapa kok masalah saya tuh lama nggak kelar-kelar? Teman saya masalahnya sebentar, saudara nggak bisa komplain. Karena jangka waktu setiap kita berbeda-beda. Tergantung kondisi tanah hati saudara. Oh, proses gua nggak kelar-kelar karena apa? Ya karena gua ngambek sih. Karena gua marah sama Tuhan. Diproses sama Tuhan kabur dari gereja. Diproses sama Tuhan nggak mau doa lagi. Diproses sama Tuhan nggak mau pelayanan lagi. Itu gambaran tanah yang keras.
Kalau kondisi tanah saudara seperti itu, makin panjang. Nah, saudara pilih sekarang. Saudara mau semakin panjang prosesnya atau mau cepat kelar? Nah, yang ngomong cepat kelar, amin. Yang nggak ngomong, saya nggak tahu isi hati saudara. Ada yang bilang, wah panjangan dikit deh Pak, lumayan adventure. Wah adventure. Proses itu nggak enak saudara. Kalau saudara ingin proses saudara semakin cepat, waktu saudara diproses Tuhan, udah ngikutin aja Tuhan maunya kemana. Ikutin aja penjunan itu maunya gimana, membentuk saudara seperti apa. Jangan keraskan hati, supaya prosesnya Tuhan tepat selesai dalam hidup saudara. Yang mau berikan tepuk tangan dulu buat Allah kita. Yang kedua, ya ada 3 aja hari ini. Waktu Tuhan memproses kita, Tuhan mempertimbangkan lamanya, jangka waktu. Yang kedua, Tuhan juga mempertimbangkan cara pembentukan yang berbeda. Setiap saudara akan diproses dengan cara yang gak sama. Saya suka dengar orang komplain, Pak kenapa ya Tuhan tuh proses saya lebih berat daripada ibu itu. Ibu itu Pak, itu baru setahun bertobat Pak. Tapi ada masalah cepat kelar, masalahnya lebih ringan, prosesnya lebih ringan, bebannya lebih ringan. Aduh saya ini udah 20 tahun Pak di gereja Pak, kenapa saya mesti ngalamin masalahnya berat-berat gini. Saya ini lebih lama dari dia Pak, udah 6 bangku gereja saya rusakin Pak. Itu gambaran betapa seniornya dia saudara. Tapi kenapa saya musinya yang lebih lama ya, kenal Tuhan, musinya prosesnya lebih gampang dong. Dia baru pemula, musinya lebih berat. Kita nggak bisa ngomong gitu saudara. Sebab caranya Tuhan memproses kita itu bukan tergantung dari lama sebentarnya kita di gereja. Enggak. Cara Tuhan memproses kita, cara yang dipakai Tuhan memproses kita, itu bergantung dari karakter setiap kita. Tuhan itu Bapa yang mengenal kita. Dalam pengenalan Tuhan akan kita, Dia mengenal karakter kita, Dia tahu cara yang paling tepat untuk membentuk hidup kita. Nah coba kita baca dulu ayatnya ya, 26-27. Mengenai adat kebiasaan, ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik. Dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan gala dan jintan putih dengan tongkat. Perhatikan ayat 27. Bahan dasarnya sama gak? Sama ya, jintan. Tapi ada jintan hitam dan jintan putih. Menurut ayat 27, jintan hitam dan putih diiriknya, diprosesnya caranya sama gak? Beda. Coba lihat sebelah saudara. Sama gak sama saudara? Pastikan sebelah saudara orang, benar ya? Tapi saudara ini bagaikan jintan hitam, sebelah saudara bagaikan jintan putih. Bahan dasarnya sama gak? Sama. Kita sama-sama manusia. Tapi satu jintan hitam, satu seperti jintan putih. Nggak bisa diproses dengan cara yang sama Pak, Bu. Bisa ngerti maksudnya? Jintan hitam dan jintan putih itu punya karakter yang berbeda. Sehingga nggak bisa dipakai cara yang sama. Saudara dengan orang di sebelah saudara itu nggak sama karakternya. Siapa di sini yang punya anak 2? 3? 4? Cukup jujur loh jemaat sini. Jemaat tadi pagi begitu lebih dari 3 pada nggak mau ngaku saudara. 5? Nah ini mulai nggak berani. 6? Takut dipikir nggak bisa nahan hawa nafsu saudara. Saudara punya anak 2, ya ngomonglah 2 lah, nggak usah banyak-banyak. Lahir dari rahim yang sama. Pertanyaan saya, walaupun anak itu kembar, ya kalau kembar itu istilah saya paket hemat. Bayar sekali dapat 2. Ya kan operasinya sekali doang. Walaupun saudara punya anak kembar identik, apakah saudara mendidik anak saudara dengan cara yang sama? Pasti enggak. Walaupun anak ini keluar dari rahim yang sama, tapi saudara tahu bahwa 2 anak ini karakternya berbeda. Yang gede mungkin anaknya lembut karakternya. Saudara nggak bisa pakai cara yang keras.
Kalau ngomong sama dia nggak bisa terus terang, cus gitu nggak bisa, bisa luka hatinya. Jadi caranya gimana? Muter. Pakai cerita dulu, Upik Abu, Cinderella gitu kan. Nah, baru dimasukin nilai-nilainya. Nah kalau kamu begitu, kira-kira kamu punya banyak teman nggak? Oh iya nggak mami, aku sebel sama orangnya. Jangan kayak gitu ya, ngerti dia. Anak nomor 2 nggak bisa ceritain Upik Abu. Kita cerita Upik Abu, Cinderella, dia marah sama kita. Cerita nggak kelar, pindah cerita lagi. Mau ngomong apa sih? Udah ngomongnya terus terang. Lu nggak boleh egois kalau berteman. Kalau lu egois, teman-teman lu pada lari semua. Lu nggak punya teman. Oh gitu? Ya udah gitu ngerti. 2 anak lahir dari rahim yang sama, kita nggak bisa didik dengan cara yang sama. Kenapa saudara seringkali berpikir, Tuhan kenapa kok dia lebih ringan, saya berat, kenapa saya nggak sama aja caranya kayak dia? Nggak mungkin. Karena kita pribadi yang berbeda karakternya. Nyaho tuh ngerti saudara ya. Jangan berharap saudara akan diproses dengan cara yang sama. Udah terima aja caranya Tuhan. Kenapa? Karena cara yang dipakai Tuhan, itu pasti yang Tuhan tahu paling sesuai. Orang yang hatinya lembut nggak akan diproses dengan caranya yang keras. Tuhan tahu. Tapi ada orang wajahnya lembut kayak malaikat, hatinya malaikat pencabut nyawa. Nah ini nggak bisa pakai lembut-lembut saudara, mesti agak keras sedikit. Nah saudara-saudara gini, karena caranya beda-beda, maka Tuhan akan pakai sarana yang beda-beda. Ada banyak sarana yang bisa dipakai Tuhan karena Dia Maha Kuasa. Amin. Tapi saya berikan ada 3 sarana yang paling umum, ya, yang paling umum yang Tuhan pakai. Yang pertama namanya masalah. Tuhan pakai masalah untuk memproses kita karena Tuhan tahu ada orang-orang yang paling gampang cari Tuhan, paling gampang sadar kalau diproses melalui masalah. Kita akan diperlakukan dengan cara dan sarana pembentukan Allah yang sesuai dengan karakter kita masing-masing. Tuhan tahu ada bapak-bapak yang gampang balik lagi ke gereja kalau ada masalah. Masalah dipakai Tuhan. Tuhan tahu, oh ini bapak, dia paling gampang pergi ke gereja lagi kalau kena masalah. Tuhan tahu, dan bukan hanya Tuhan yang tahu, gembala pun tahu. Kalau bapak ini datang ke gereja, pasti ada masalah. Minggu depan dia masih di gereja, rada berat. Jadi ukuran berat ringannya masalah dia tergantung berapa lama dia bertahan di gereja. Saudara. Biasanya kalau masalahnya udah kelar dia pindah, dia keluar kemana. Jadi Tuhan tahu saudara, oh ada orang-orang yang gampang berdoa lagi, ingat Tuhan lagi kalau kena masalah, Tuhan bisa pakai masalah. Tapi masalah yang Tuhan izinkan, itu di dalam kendalinya Tuhan. Di dalam pengetahuannya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mau beri tepuk tangan dulu buat Allah kita. Coba saudara kita cek hati kita masing-masing. Ya. Hari ini saya khotbahnya ngobrol-ngobrol aja ya, enak ya. Supaya saya nggak mau kena masalah, saudara. Coba cek hati kita masing-masing. Kondisi kita hari ini. Jangan-jangan masalah yang kita alami hari ini, Tuhan itu lagi tegur kita. Oh iya saya udah lama gak doa, kena masalah langsung, oh Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan mungkin ngeliat orang kayak gini, Tuhan, ada masalah baru Tuhan. Untung Tuhan gak kayak gitu loh saudara. Jadi Tuhan pakai masalah itu untuk memproses hidup kita. Nah sarana yang kedua, ada orang yang gak mempan pakai masalah. Tuhan pakai sarana kedua, orang di sekitar kita. Pertanyaannya, siapa orang yang dipakai Tuhan? Ingat, Alkitab bilang besi menajamkan besi. Ini besi. Supaya besi itu bisa tajam, apakah begini posisinya? Enggak dong, begini kan? Ini orang. Supaya manusia menajamkan sesamanya, apakah begini jaraknya? Enggak, mesti begini. Artinya apa? Tuhan tuh lagi kasih tahu kita dengan ayat itu, siapa yang dipakai Tuhan untuk menajamkan kita? Siapa saudara? Nengok sebelah saudara. Itu tersangkanya saudara. Siapa orangnya? Ya itulah yang di sebelah kita sekarang. Suami kita, istri kita. Orang yang dekat sama kita, sebab supaya tajam mesti dekat. Kalau orang jauh sama kita nggak berasa saudara. Suami siapa yang dipakai Tuhan untuk menajamkan saudara? Istrimu yang kalau ngomong nggak ada stasiunnya. Itu loh dipakai Tuhan supaya saudara sabar.
Aduh Pak, kadang-kadang Pak, istri saya Pak, tuh nggak bisa lihat situasi, pulang kerja udah capek seharian, sore gitu kan. Saya tiap kali mau buka pintu tuh tangan saya gemeteran Pak. Saya membayangkan begitu pintu terbuka, istri saya lagi pegang senjata, gitu kan. Nggak dikasih napas saya Pak. Suami Anda diajarin sabar, coba dong belajar. Ngadepin istri yang bawel, ya coba ngerti. Bukan hanya sabar, belajar mengerti. Mungkin seharian dia nggak ada yang bisa diajak bicara. Mungkin teman-temannya mendadak mati semua di hari yang sama. Sehingga dia nggak bisa ngajak bicara siapa-siapa. Dia punya kuota masih banyak. Satu-satunya tempat tumpahan itu adalah apa? Dia tunggu suaminya pulang. Coba belajar ngerti. Ya, kita dididik lewat istri kita. Istri diproses lewat siapa? Lewat anak-anak. Ya kan? Anak-anak, saya kemarin ngobrol-ngobrol sama istri saya bilang, iya ini kita diproses sama anak kita. Anak saya itu tiap hari pasti ada yang ganti barangnya. Barang dia entah kemana, terus dia entah bawa barangnya siapa. Makanya kadang-kadang kita worry beliin dia sesuatu yang baru dan yang agak mahal gitu. Karena anaknya agak ceroboh saudara. Sampai di rumah ini masih ada baju 3, tali pinggang 4 yang kita nggak tahu siapa punya. Dan dia pun nggak tahu, udah nggak ingat siapa punya. Nah, ini masalah nggak selesai nih. Ya kan? Dan istri saya tuh selalu ribet gitu loh. Terganggu dengan ini siapa punya lagi dibawa gitu. Sampai kemarin saya dapat hikmat dari Roh Kudus. Baru beberapa waktu yang lalu nih, berapa hari yang lalu, saya ngomong sama istri saya, udahlah nggak usah inilah. Paling nanti kalau ada yang hilang dia komplain, iya tapi nggak bisa dong anak kita udah kelas 1 SMA begini, teledor banget gini. Tiba-tiba Roh Kudus beri hikmat. Paling tidak dia menggenapi firman Tuhan. Kisah kehidupan Rasul mula-mula, semua kepunyaan mereka adalah milik bersama. Dan tiba-tiba Tuhan munculkan satu ayat lagi, saya bilang sama istri saya, bersyukurlah, karena dia sedang menikmati berkat Tuhan. Setiap hari selalu baru. Istri saya ketawa, gak jadi stres saudara. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, istri-istri dibentuk lewat anaknya. Istri dibentuk lewat siapa? Pembantu. Memang gak semua pembantu sih bikin masalah, tapi ada pembantu-pembantu yang seperti buah si malakama. Dia nggak ada kita susah, dia ada kita sebel. Tapi itu dibentuk. Nanti pulang lihat pembantu saudara ya, senyum aja. Lu toh, yang dipakai Tuhan ngebentuk gua. Udah jangan disebelin. Tuhan itu sengaja loh taruh-taruh itu. Mertua saudara, itu dipakai Tuhan membentuk saudara. Itu sengaja ditaruh tuh, dikasih mertua yang kayak gitu. Untuk membentuk saudara. Doain mertuamu, supaya Tuhan jamah hatinya. Jangan doain supaya Tuhan cabut nyawanya. Jadi saudara-saudara, kita itu akan dibentuk dengan orang yang dekat sama kita. Itu yang perlu kita pahami. Dan saya mau bilang satu hal begini, semakin dekat saudara dengan seseorang, jika terjadi sesuatu, akan semakin sakit yang saudara rasakan. Dan itu resiko yang harus saudara hadapi ketika Anda dekat dengan seseorang. Tapi jangan jadi takut untuk dekat sama orang. Karena Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita juga untuk memberkati kita. Yang setuju katakan amin. Tapi saudara harus selalu siap bahwa orang yang paling dekat dengan kita lah yang punya potensi paling menyakiti hati kita. Ya. Nah yang ketiga, Tuhan pakai sarana yang ketiga yaitu berkat. Kenapa kok Tuhan pakai berkat? Karena ada banyak orang yang waktu hidupnya masih susah, dekat sama Tuhan. Tapi waktu hidupnya diberkatin, malah apa saudara? Malah apa? Ya, pengalaman ya saudara ya. Ada banyak orang waktu hidupnya susah cari Tuhan. Bukan hanya cari pendeta, cari Tuhan. Tuhan berkatin saya. Tuhan saya nggak punya kerjaan. Tuhan berikan breakthrough dalam hidup saya. Ikut gereja rajin, ada 4 kali ya, 4 kali 4-4-nya datang. Bikin susah pendeta khotbah. Pendeta mau khotbah sama ada dia, saudara.
Makanya jangan ikut kebaktian kedua, 3 dan 4 ya. Ibadah doa datang, doa pagi datang, doa malam datang, doa fajar datang, semalam suntuk datang, apalagi doa makan. Karena habis doa makan pasti dia makan. Datang ibadah rajin semuanya, hidupnya masih susah. Tapi ada waktu Tuhan berkatin orang seperti ini. Tuhan senang sama orang-orang yang cari Tuhan. Tuhan berkati orang ini. Ada banyak orang-orang ini setelah diberkatin, udah gak muncul lagi di gereja. Hati-hati saudara. Saudara yang lagi diberkati Tuhan, jangan berpikir saudara ada di zona nyaman. Karena di dalam berkat, posisi diberkati pun Tuhan sedang menguji hati saudara. Bukan hanya dalam keadaan susah Tuhan menguji karakter saudara. Dalam keadaan berhasil, di mana saudara bisa melakukan semuanya. Di mana saudara merasa bisa hidup seakan-akan bisa hidup tanpa Tuhan. Tuhan uji saudara. Kamu masih rendah hati gak? Kamu punya semuanya. Kamu bisa dengan deposito kamu hidup 7 turunan, 8 turunan. Tapi aku mau lihat dalam kondisi seperti ini, kamu tetap mengandalkan Tuhan gak? Ketika saudara dalam keadaan diberkati, hidupmu semakin kuat bergantung sama Tuhan. Malah makin kuat loh, bukan makin kendor. Ketika engkau sedang diberkati, hidupmu semakin bergantung sama Tuhan, semakin melekat sama Tuhan. Tunggu aja. Ada promosi yang lebih besar yang menanti saudara. Karena Anda bisa dipercaya. Yang percaya berikan tepuk tangan dulu buat Allah kita. Yang ketiga yang terakhir. Selain Tuhan mempertimbangkan lamanya, tiap orang lamanya beda-beda. Ya. Yang kedua caranya, tiap orang caranya beda-beda. Sarana yang Tuhan pakai juga beda-beda. Apa tadi sarananya? Masalah, orang di sekitar kita, berkat atau keberhasilan. Dan yang ketiga yang terakhir, Tuhan mempertimbangkan kekuatan dari sebuah pembentukan. Bahwa masalah dalam hidup saudara, tekanan pergumulan dalam hidup saudara, itu kekuatannya sudah diukur sama Tuhan. Tuhan tidak akan mengizinkan bobot proses yang lebih besar dari kekuatan saudara. Itu yang harus saudara pahami. Ayat 28, 29, 2 ayat terakhir. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jendera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Dan ini pun, apa yang dimaksud dengan ini pun? Semua proses tadi, menggiling, membajak, mencangkul, memukul. Semua proses tadi, baca sama-sama, datangnya dari Tuhan semesta alam. Berita baiknya, kalimat terakhir. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu maha bijaksana. Balik lagi ke ayat 28. Apakah waktu orang membajak itu memukul gandum sampai hancur gandumnya? Enggak. Karena tujuan orang itu mengirik. Itu bukan untuk ngancurin gandum. Tujuan orang mengirik itu tujuannya apa? Supaya kulit gandumnya terkelupas. Sehingga orang bisa mendapatkan biji gandum yang bersih. Ini yang dicari orang, bagian yang terbaik dari gandum itu adalah biji gandum yang bersih. Sehingga pada waktu orang mengirik, memukul, supaya gandumnya nggak hancur, itu bobotnya perlu diukur nggak? Perlu nggak? Kekuatannya perlu diukur ya. Kayak kita mau mecahin telur. Pernah pecahin telur? Waktu kita ketok di sudut biasanya yang tajam, sudut meja, bukan meja kali, sudut apalah pokoknya di dapur, kita ketok, tek. Saya mau tanya sama saudara, saudara ngukur gak kekuatan ketokannya? Apakah saudara pak gitu? Saudara ukur kan? Biasanya beberapa kali, tek, tek, tek gitu kan. Kenapa saudara ukur? Karena tujuan saudara itu bukan untuk numpain semuanya, saudara pengen dapetin dalamnya. Ya. Kira-kira begitulah gambaran ini. Waktu petani itu memukul gandum, tujuannya bukan untuk ngancurin gandum, sehingga dia perlu ukur bobotnya. Saya mau berita baik buat saudara tuh, saudara ngerti. Prosesnya Tuhan bukan untuk menghancurkan hidup saudara. Untuk mengeluarkan yang terbaik yang ada di dalam diri saudara, yang saudara belum tahu bahwa itu ada. Karena itu dia akan mengukur kekuatan proses itu, sehingga dia tahu bahwa proses itu tidak akan menghancurkan hidup saudara. Bukankah ini berita baik buat kita?
Dia perlu menghancurkan hal-hal yang gak perlu untuk memunculkan potensi itu supaya saudara bisa lihat. Kalau saudara pergi ke Israel dan saudara pergi ke makam Daud, ada yang udah pernah ke Israel? Coba saya mau tahu, mau lihat. Ada? Yang pernah pergi ke Kelapa Gading? Kalau saudara pergi ke Israel, saudara pergi ke makam Daud, itu di ujung gang. Itu ada di sebuah jalan, makam Daud itu kita jalan kaki masuk ke dalam. Ya, ibu ingat gak bu? Di ujung gang itu ada patung Daud. Saya gak gitu tertarik sih sama patungnya Daud. Sebelahnya itu loh, jualan kacang itu loh yang saya tertarik. Ada yang jual kacang yang tiap tahun saya ke sana pasti nongkrong di situ. Dan masih ada. Kita berdoa supaya dia panjang umur. Patung Daud yang begitu bagus. Namun tahukah saudara bahwa sebelum patung ini muncul, batu itu hanya sebuah bongkahan yang gak menarik. Si pemahat perlu membuang yang tidak perlu dari batu itu untuk memunculkan Daud yang indah. Bisa nangkep maksud saya? Penjunan itu Tuhan perlu membersihkan saudara dari hal-hal yang gak perlu supaya saudara bisa melihat ada yang terbaik yang saudara gak pernah lihat. Karena itu masih jadi bongkahan. Kalau saudara mengizinkan Tuhan untuk membuang hal-hal yang gak perlu, batu-batu yang gak perlu di dalam hidup saudara, maka saudara akan melihat hal yang indah yang ternyata tersembunyi di sini. Dengan kata lain gini, Tuhan perlu memakai Goliat untuk memunculkan Daud di dalam diri saudara. Hello. Tapi satu hal yang harus saudara pahami adalah bahwa Tuhan itu mengukur. Waktu dia memahat, membuang hal-hal yang gak perlu, dia mengukur. Supaya apa? Supaya dia bisa mendapatkan patung Daud itu yang indah. Dia mengukur bobotnya. Demikian pula setiap proses yang terjadi dalam hidup saudara, Tuhan mengukur bobotnya. Bukan untuk menghancurkan, karena bukan itu tujuannya. Atau berapa banyak orang yang bilang, Pak saya ini takut salah ngomong. Kalau saya mau bilang saya bersyukur untuk pandemi nanti dipikir saya jahat. Tapi memang pandemi ini harus saya syukurin Pak, buat saya pribadi. Kenapa? Karena kalau tidak ada pandemi, saya nggak ada hari ini. Maksudnya gimana Bu? Dulu saya sebelum pandemi kerja kantoran Pak. Pagi sampai malam, waktu saya nggak bebas, cuti saya cuma 12 hari 1 bulan. 1 tahun. Saya terbatas sekali Pak, mau kemana-mana nggak bisa. Dihajar sama pandemi, jebret. Saya dikeluarin Pak dari kantor. Awalnya saya kayak orang linglung Pak, nggak tahu mau ngapain, siapa yang mau terima kerja lagi pandemi. Banyak orang dikeluarin, bukan terima kerja. Tapi saya berdoa sama Tuhan, tiba-tiba Tuhan ingetin saya. Bahwa saya punya kemampuan untuk buat ini, buat itu. Ternyata sekarang Pak, akhirnya saya mulai dengan apa yang saya bisa. Sekarang saya suruh balik lagi kerja di kantor, nggak mau Pak. Karena apa? Sekarang saya kerja sendiri, waktu saya bebas, penghasilan saya jauh lebih tinggi daripada pada waktu saya kerja di kantor. Tuhan pakai pandemi untuk mengeluarkan Daud dalam diri dia. Itu kira-kira. Saya ingin kita lihat satu video yang saya ambil dari satu acara reality show Korea Got Talent. Video ini adalah babak pertama. Anak yang ada di dalam video ini mengikuti Korea Got Talent. Dan sampai akhirnya anak ini mencapai grand final dan akhirnya dia kalah oleh seorang penari. Dia jadi juara kedua, tapi anak ini tiba-tiba menjadi terkenal. Yang saya ingin saudara perhatikan adalah perjalanan hidup anak ini. Saya akan terjemahkan buat saudara. 여기 Ya, jurinya nanya, waktu saya lihat aplikasi pendaftaran kamu, kenapa bagian family, bagian keluarga itu dikosongin? 제가 3살 때 공항에 이렇게 맡겨졌는데요. Saya tinggal di panti asuhan sejak umur 3 tahun dan umur 5 tahun saya kabur karena saya dipukulin sama pengasuhnya di sana. Dan bagaimana kamu hidup setelah kamu keluar dari panti asuhan? 5살 때부터 Saya jualan permen karet dan minuman di jalan. 이런 거 팔면서 그냥 뭐 그렇게 Dan saya hidup seperti itu selama 10 tahun. 누군가와 같이 생활을 Apakah 했나요? kamu tinggal sama orang lain? Enggak, saya 혼자 tinggal 5살 sendiri. 때부터 Jadi sejak umur 5 tahun kamu tinggal sendiri? Iya, dia bilang. 거의 한
10년 동안 Saya hidup seperti itu selama 10 tahun. Ini umur 15 tahun sudah. Saya tidur di tangga darurat, di toilet umum setiap malam. 화장실, 공동 화장실이나 이런 데서 10년 동안 거기서 Selama 10 tahun, waktu berlalu begitu saja. 많은 사건들이 되게 Saya 많았어요. mengalami banyak hal buruk dalam hidup saya. 어디 팔려가다가 Seperti saya pernah dijual ke satu tempat. 좀 나이트에서 Dan satu hari ketika dia sedang jual permen karet di nightclub, dia melihat ada penyanyi di panggung. 나이트는 되게 뭐 Dan 되게 biasanya 신나는 nightclub 노래만 itu punya 하는데 거기서 다 진지하게 하는 musik 모습에 yang bagus. 그 매료가 돼서 Dia sangat kagum sama penyanyi itu dan sejak itu dia latihan nyanyi. Suaranya. Oke. Anak ini nggak akan kita ngomongin hari ini. Dengar saya baik-baik ya. Anak ini nggak akan pernah kita ngomongin hari ini kalau dia nggak pernah dimasukin panti asuhan. Kalau dia nggak pernah dipukulin pada umur 5 tahun. Kalau dia nggak pernah jualan permen karet di jalan, dia nggak pernah jualan minuman, dia nggak pernah dijual sama orang. Perjalanan yang tadi saya sebutkan, itu mesti dilaluin sama anak ini, baru bisa sampai pada hari ini, nggak bisa lompat. Panti asuhan, kehidupan di jalan, tidur di toilet umum, tidur di tangga darurat setiap hari, digebukin orang. Itu merupakan batu pijakan yang Tuhan susun, yang mesti dipijaki oleh anak ini untuk sampai ke hari ini. Tapi satu hal yang saya percaya, kenapa anak ini bisa melewati semua itu? Karena semua yang Tuhan izinkan itu sudah diukur sama Tuhan. Satu ayat terakhir dan kita akan berdoa. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu kamu tidak akan dicobai, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan. Berulang kali kita baca ayat ini ya, tapi kayaknya berlalu biasa aja. Saya coba jelaskan dengan cara yang lain. Ayat ini bilang apa? Tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya manusia punya batas kekuatan. Tuhan tetapkan batas kekuatan. Let's say ini batas kekuatan kita. Ya. Lihat ayat ini karena saya akan terangin ayat ini. Pencobaan yang kamu alami tidak melebihi batas kekuatan manusia. Ini batas kekuatan saudara. Ayat ini berkata, segala sesuatu yang kamu alami, apa? Beban saudara, masalah utang saudara, masalah keluarga saudara, pergumulan saudara, tidak melebihi, artinya selalu below. Benar gak? Di bawah. Tidak melebihi, artinya di bawah. Pertanyaan saya sederhana. Kalau pencobaan itu di bawah kekuatan manusia, artinya siapa yang lebih kuat? Pencobaan itu atau kita? Jawab dengan mantap. Pencobaan itu atau kita yang lebih kuat? Kita selalu lebih kuat dari masalah yang terjadi. Tapi kenapa selalu kita banyak berkata, masalah ini akan mengakhiri hidup saya. Masalah ini lebih besar dari kekuatan saya. Itu gak benar. Bisa lebih jelas ngelihat ayat ini? Masalah tidak pernah lebih kuat dari kita. Masalah tidak akan pernah bisa mengalahkan kita. Bukan saya ngomong, karena Alkitab bilang semua pencobaan tidak melampaui kekuatan kita. Hari ini dengar saya bicara. Firman Tuhan katakan engkau lebih kuat dari pergumulan yang engkau hadapi hari ini. Dengar saya berkata engkau lebih kuat dari segala tekanan yang kau alami hari ini. Dengar saya, firman Tuhan berkata engkau lebih besar kekuatannya daripada segala problem yang kau hadapi hari ini. Engkau bisa mengatasi, engkau harus selalu menjadi pemenang. Karena tidak ada masalah yang bisa mengalahkan engkau. Jangan katakan kepada Tuhan,
seberapa hebatnya masalahmu. Tapi katakan kepada masalahmu, seberapa hebat Tuhanmu. Dan katakan tiap hari kepada dirimu, hai pergumulan, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Hidupku gak akan berakhir karena engkau. Engkau selalu ada di bawah kekuatanku. Engkau gak pernah lebih kuat daripada aku. Katakan kepada setan yang menipu saudara, hidupmu akan berakhir. Engkau gak akan bisa keluar, engkau gak akan bisa menang. Setelah saudara tahu kebenaran firman Tuhan hari ini, setiap hari katakan kepada setan, wewe gombel, denger ya, jangan tipu gua lagi. Karena masalah yang terjadi gak lebih besar dari kekuatan gua. Jangan tipu saya lagi dengan berkata saya akan berakhir karena masalah ini. Tapi saya akan mengakhiri masalah ini dengan kemenangan. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.